Dan hari ini saya mau sedikit membicarakan mengenai apa saja manfaat dari Brazilian Jiu-Jitsu. Banyak orang yang bertanya-tanya ke saya, Coach Rudy kok bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu sampai 10 tahun lebih, bahkan sampai hari ini terus latihan dan melatih juga. Apa nggak bosen latihan Brazilian Jiu-Jitsu? Memangnya BJJ dapat apa sih dari latihan BJJ? Kan Coach Rudy juga udah nggak atlet lagi, udah nggak tanding-tanding lagi juga. Kok masih mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu? Apa penyebabnya? Tentunya kalau kita ngomong kenapa orang mau berlatih terus seperti saya, menurut saya pasti ada sesuatu manfaat yang saya dapatkan. Misalkan, kenapa saya sampai hari ini masih latihan fitness? Karena ada manfaat yang saya dapatkan. Badan saya latihan beban, saya mempertahankan massa otot saya, badan saya lebih fit, saya tidak gampang capek, saya bisa mengangkat beban, saya bisa mengangkat galon, aqua, dan sebagainya. Itu saya bisa lakukan hal tersebut dengan baik-baik saja. Dan tentunya ada manfaat-manfaat apa yang kita dapatkan dari kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Yang pertama kita lihat adalah tentunya kita belajar yang namanya bela diri. Kita mendapatkan manfaat, kita belajar bagaimana caranya self defense. Itu menurut saya poin pertama. Saat saya belajar yang namanya BJJ, yang saya mau pelajari adalah bagaimana caranya saya bisa punya skill untuk bela diri. Bagaimana saya bisa self defense. What if orang tiba-tiba menyerang saya, mungkin orang mau nggak tahu lah dalam kondisi apa yang kita hadapi, mungkin orang mau pukul saya, orang mungkin ada mau mengganggu atau sebagainya. Saya punya skill tertentu untuk saya bisa melakukan bela diri. Itu alasan yang pertama, dan saya rasa itu alasan yang sudah sangat-sangat umum. Saya rasa semua orang yang belajar bela diri juga punya alasan yang sama. Mereka kepingin bisa bagaimana membela diri. Tetapi di luar alasan yang tadi, yang pertama itu bela diri, ada banyak sekali alasan yang lain. Semua orang yang belajar namanya bela diri, apapun jenis bela dirinya, saya rasa punya mindset yang sama. Minimal mereka bisa membela diri saat diperlukan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang kita harus lihat adalah bagaimana yang namanya latihan bela diri, terutama di Brazilian Jiu-Jitsu, itu membuat saya jauh lebih sehat. Kok bisa? Yes, saya saat ini usia 43 tahun, sebentar lagi 44 tahun. Ya, dibilang muda ya muda, dibilang setengah-setengah ya setengah-setengah. Tetapi saya melihat bahwa kondisi badan saya itu jauh lebih fit, jauh lebih sehat daripada orang-orang sepantaran saya yang saya temui. Banyak orang-orang yang saya temui seumuran saya sudah mulai bicara mengenai kolesterolnya tinggi, sudah mulai bicara mengenai tensinya tinggi, sudah bicara mengenai diabetes, mungkin ada yang sudah mulai, ada rematik lah, ada yang sudah mulai buat naik tangga lututnya sakit dan sebagainya dan sebagainya. Saya merasa di umur saya 43 tahun ini saya masih mempunyai badan yang cukup sehat dibandingkan teman-teman seumuran saya. Dan tentunya itu berkat dari Tuhan juga, ya kan, bukan semata-mata karena saya berolahraga, tetapi juga berkat. Tapi setahu saya yang namanya latihan yang rutin dan latihan yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita seperti Brazilian Jiu-Jitsu, Anda terpaksa harus pakai semuanya kan. Anda pakai tangan, Anda pakai kaki, Anda pakai hips, Anda pakai core muscle Anda pakai semua otot yang ada di badan saat Anda rolling. Saat Anda berlakukan teknik-teknik BJJ, semua otot-otot di dalam tubuh Anda itu terpakai. Otot Anda lebih kuat, tendon Anda lebih kuat, ya kan, persendian-persendian tubuh Anda lebih kuat. Itu otomatis sesuatu yang sangat bagus secara umum untuk kesehatan tubuh Anda. Semua organ tubuh Anda terlatih, banyak otot-otot yang terlatih, dan semakin banyak otot yang dimiliki oleh tubuh itu, secara overall Anda juga akan lebih sehat. Karena apa? Karena fakta membuktikan di usia 40 tahun ke atas, kalau Anda mempunyai otot, itu akan menurun sekian persen setiap tahunnya kalau tidak Anda pakai. Jadi latihan fisik itu sangat membantu kesehatan Anda secara overall. Kemudian berikutnya lagi, manfaat yang ketiga selain manfaat secara fisik adalah manfaat secara mental. Why? Banyak orang yang mengalami stres, banyak orang yang mengalami depresi. Ya, tekanan-tekanan kan tahun ini kan semakin banyak kan. Tekanan-tekanan dari pekerjaan, tekanan-tekanan dari secara keluarga mungkin, tekanan dari lingkungan, dan banyak hal-hal lagi yang kita alami lah. Apapun itu, setiap orang punya permasalahan sendiri. Tidak ada orang yang bebas dari persoalan secara yang mengganggu secara mental.
Dan jeleknya yang namanya masalah itu semakin Anda pikirkan, semakin Anda pikirkan, semakin Anda pikirkan, masalah gangguan itu akan menjadi masalah yang semakin besar. Nah, kenapa kok Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu bisa menghilangkan banyak stres, menghilangkan banyak ketegangan-ketegangan tadi? Jawabannya di sini sebetulnya. Banyak orang kalau zaman dulu bilang Anda harus melakukan yang namanya meditasi. Apapun itu bentuknya, kan Anda meditasi tujuannya supaya Anda bisa, pikiran Anda tidak lari kemana-mana, Anda bisa lebih berfokus, Anda bisa berada di satu tempat. Dalam artian badan Anda di sini, pikiran Anda di sini, jiwa, pikiran Anda ada di tempat yang sama. Banyak dari kita di luar itu kita badannya di sini, kepalanya mikir sesuatu yang lain, hatinya mikir sesuatu yang lain lagi. Akhirnya kacau, nggak karu-karuan. Nah, ini saat Anda berlatih yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, banyak orang yang juga ngomong ini adalah moving meditation kalau Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Why? Waktu Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu, Anda face to face dengan lawan Anda adalah grappling. Mungkinkah badan Anda ini lagi di sini lagi grappling, kepala Anda mikir, saya tadi mau masak apa ya habis ini ya? No. Pada waktu Anda berlatih BJJ, terutama Anda grappling, Anda lagi face to face dengan lawan Anda, badan Anda di sini sedang grappling, sedang melakukan teknik-teknik, pikiran Anda 100% saya jamin ada di tempat yang sama. Anda juga mikir bagaimana nggak kena jokes, bagaimana saya bisa ambil orang ini, saya harus defense bagaimana, saya harus escape bagaimana, saya mau attack apa caranya, saya mau attack. Seluruh pikiran Anda, fokus Anda, badan Anda ada di tempat yang sama. Dan itu menghilangkan banyak-banyak hal stres. Stres yang Anda pikirkan tadi hilang. Kok bisa hilang ya? Karena Anda nggak punya kesempatan untuk memikirkan masalah itu lagi. Dan tiba-tiba setelah Anda selesai latihan, kok pikiran saya plong ya setelah saya latihan ya? Why? Kok bisa? Ya itu jawabannya. Karena semua beban pikiran yang Anda pikirkan berlebihan tadi, Anda bisa taruh. Anda tidak pikirkan sekian waktu, Anda berfokus melakukan Brazilian Jiu-Jitsu. Waktu Anda kembali ya Anda bisa memikirkan hal tadi lagi dengan jauh lebih tenang. Anda bisa lebih positif, Anda bisa mikir dengan jauh lebih baik. Kemudian berikutnya lagi adalah mengenai faktor sosial. Yes, itu harus dipahami bahwa semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya umur, kita semakin nggak punya teman. Fakta berkata demikian. Meskipun Anda merasa enggak kok saya punya teman, tapi not that much actually. Kita di sekolah punya teman banyak. Kita SD, SMP, SMA, kuliah kita bisa punya teman yang banyak. Setelah itu pelan-pelan akan semakin sedikit jumlah teman Anda. Dan fakta membuktikan juga bahwa orang yang sedikit bersosialisasi lebih rentan mengalami gangguan-gangguan mental atau stres. Kenapa ya? Karena manusia itu makhluk sosial. Anda harus bersosialisasi. Dan Anda bergabung di klub Brazilian Jiu-Jitsu, Anda berlatih, itu ada sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan sendiri. Lain halnya kalau misalkan Anda melakukan senam. Oh, saya bisa senam cuma nonton YouTube, saya bisa melakukan senam. Saya angkat beban sendirian bisa? Yes, saya bisa. Tetapi yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu tidak bisa. Anda harus latihan Brazilian Jiu-Jitsu berpasangan. Anda harus melakukan latihan Brazilian Jiu-Jitsu dengan teman. Tidak bisa Anda, oke, saya mau latihan rolling sendiri, saya mau bayangkan ini orangnya gini-gini. No, itu tidak bisa. Anda harus berlatih, bersosialisasi, bertemu dengan orang lain. Anda harus sosialisasi dan harus berlatih bersama-sama. Semakin banyak teman Anda latihan, semakin Anda bisa berkembang. Dan hal-hal itu yang sebetulnya membuat lingkaran pertemanan Anda lebih luas. Anda punya lebih banyak teman. Dan dalam artian kalau saya boleh bicara rata-rata, nggak semua, tapi rata-rata pertemanan di lingkungan Brazilian Jiu-Jitsu itu lebih sehat. Karena apa ya? Karena yang dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan olahraga, berhubungan dengan kesehatan. Anda ngomongnya makanan sehat yang Anda omongkan. Yang Anda omongkan Anda latihan gimana nih, latihan kaki supaya lebih kuat nih, supaya latihannya, supaya tangan saya lebih kuat harus melakukan apa. Dan Anda lakukan, Anda ngomongkan pada umumnya. Jadi pada umumnya pertemanan di lingkungan Brazilian Jiu-Jitsu itu lebih sehat. Oke guys, ini penting sekali karena itu faktor-faktor yang harus dimiliki manusia sebagai makhluk sosial.
Dan berikutnya lagi, kita akan menjadi manusia yang lebih kuat. Sekali lagi saya ngomong, bukan hanya kuat secara fisik. Ya, secara fisik Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, Anda akan menjadi lebih kuat kok. Saya jamin 100%. Kalau Anda latihan, nggak ada orang latihan BJJ tidak jadi lebih kuat. Anda yang awalnya mungkin cuma sparring 1 kali sudah time, udah nggak ada ronde 2-2 lagi ya kan. Pelan-pelan latihan, oke Anda bisa round 1, Anda bisa latihan sparring ronde 2, masih bisa. Pelan-pelan akan ada ronde 3, ronde keempat, bahkan tiba-tiba Anda bisa sparring 5 ronde dan Anda tidak kehabisan napas. Berarti apa itu artinya? Anda secara fisik menjadi lebih kuat. Dan keuntungannya dengan Anda mempunyai fisik yang menjadi lebih kuat adalah Anda menjadi manusia overall yang lebih kuat. Secara mental, secara spirit Anda lebih kuat. Kenapa? Waktu Anda secara fisik menguat, otomatis secara pikiran Anda juga menjadi jauh lebih kuat. Karena Anda merasa bahwa hal-hal yang dulu saya tidak bisa lakukan, sekarang saya bisa. Dulu saya nggak bisa namanya roll depan, coach. Sekarang saya roll depan sambil lompat saya bisa. Dulu saya tuh enggak membayangkan loh. Saya tuh berani latihan banting-bantingan sama orang. Saya enggak membayangkan. Sekarang saya bisa. Dulu saya enggak membayangkan coach ngecok orang itu orangnya bisa pingsan. Sekarang teman saya latihan enggak sengaja saya cok orangnya bisa pingsan. Berarti saya ini kuat ya ternyata ya. Itu hal-hal kecil yang kita temui. Bahkan saya punya murid yang anak-anak yang dulunya dibully, setelah dia ikut latihan BJJ nggak sampai balik lagi sih, tapi dia sekarang pede, dia berani kalau diganggu temennya dia berani. Itu ada faktor-faktor yang hanya bisa didapatkan saat Anda berlatih. Kalau Anda berlatih dan badan Anda fisik Anda menjadi kuat, Anda melatih teknik-teknik bela diri, Anda melatih hal-hal yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya, Anda menguat sebagai manusia, sebagai utuh, bukan cuma fisiknya menguat, secara mental, secara spirit Anda menguat. Itu menjadi orang yang lebih baik sebetulnya. Itu banyak hal yang penelitiannya sebetulnya banyak. Anda melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda lakukan dan Anda menjadi jauh lebih baik setelah Anda melakukan hal-hal tadi. Bukan berarti saya nyuruh Anda melakukan hal yang ekstrim-ekstrim yang aneh-aneh loh ya. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi Anda melakukan hal yang terukur, terlatih dan terukur secara fisik. Anda melakukan latihan-latihan tadi, itu Anda menjadi manusia yang jauh lebih kuat secara semuanya, secara keseluruhan. Kalau Anda yang pernah ikut pelatihan-pelatihan seperti Anthony Robbins, di sana ada Walk on Fire. Oke, saya pernah mengikuti pelatihan seperti itu. Secara mental itu membangun sekali. Secara fisik kita melihat, wow, man, Walk on Fire. Kayaknya itu hal yang berat, hal yang sulit untuk dilakukan. Kalau saya jalan di api itu pasti kaki saya kebakar dong. Dan kita mendapatkan pelatihan dulu, kita punya pemikiran yang jauh lebih kuat. Untuk Anda berani berjalan di atas bara api tadi, Anda jalan and it's okay ternyata. Saya jalani itu dan fine, ternyata kaki saya nggak luka, saya nggak merasakan apa itu panas. Dan sejak itu ya Anda punya spirit yang lebih berani, Anda punya pemikiran secara mental Anda jauh lebih positif, Anda lebih berani untuk melakukan banyak hal yang dulunya Anda nggak berani. Anda dulu takut waktu meeting Anda mau menyampaikan pendapat, takut waktu di kelas mau angkat tangan, takut Anda melakukan ini, takut melakukan itu, takut. Tiba-tiba Anda punya keberanian lebih untuk Anda melakukan hal tadi. Itu banyak sekali faktor-faktor positif yang bisa didapatkan dari latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Oke guys, hope it helps. Jadi manfaat dari latihan BJJ bukan hanya Anda mendapatkan manfaat badan Anda secara fisik kuat, Anda bisa bela diri, itu hal yang sangat umum. Semua orang tahu bahwa latihan bela diri ya Anda akan jago untuk bela diri. Tetapi ada banyak sekali manfaat-manfaat lain yang bisa Anda dapatkan dari berlatih bela diri dan spesialnya Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Hope it helps guys. Saya berharap makin banyak lagi orang-orang yang latihan Brazilian Jiu-Jitsu, semakin banyak lagi BJJ bisa dikenal di Indonesia, karena kita ini masih ketinggalan luar biasa jauhnya dari negara-negara lain. Oke guys, keep on training and see you on the mat.